Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para akhwat sekalian, ibu-ibu sekalian, barakallahu fikum. Hari ini insyaallah kita lanjut lagi kitab Qaidul Arba', ya. Ini perinannya nggak semua dapat, ya, nggak semua dapat karena terbatas sih, cuma 30 kalau nggak salah di printnya. Ya nasib lah kalau nggak dapat, belum rezeki. Tapi sebenarnya bukunya tuh gampang dimiliki gitu, gampang banget, banyak di mana-mana, ya, banyak di mana-mana. Nama bukunya Qawaidul Arba', ya. Gampang, itu banyak di mana-mana, ya. Fa barakallahu fikum ibu-ibu sekalian. Kalau sebelum saya mulai, saya mau tanya, di sini yang hadir ini yang pertemuan terakhir ikut datang, bisa angkat tangan? Yang pertemuan terakhir ikut datang. Yang kemarin pertemuan terakhir. Baik, barakallahu fikum. Ya. Berarti ada yang kemarin gak datang, baru hari ini datang, ya. Para akhwat sekalian, ibu sekalian, barakallahu fikum. Kita kemarin itu mempelajari tentang muqaddimahnya doang, ya. Sekarang baru kita akan masuk kepada kaidah yang pertama. Di dalam muqaddimah yang pernah kita bahas pertemuan kemarin, ada yang masih ingat gak? Dosa syirik itu, ya, memiliki 3 hukuman paling tidak. Dosa syirik itu memiliki 3 hukuman paling tidak. Ada yang ingat apa aja? Hukuman pertama apa? Apalagi yang datang kemarin, kalau bisa dilihat catatannya. Bismillah. Apa hukuman pertama? Gak ingat? Gak ingat apa gak tahu? Apa hukuman pertama dosa syirik? Apa? Tidak diampuni. Dosa yang tidak diampuni itu dosa syirik. Terus? Apa? Memusnahkan amalan. Betul. 2, 3. Pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. 3 hukuman dosa syirik. Dosanya tidak akan diampuni, amalan akan musnah, dan kekal pelakunya di neraka selama-lamanya. Oke? Sekarang jika seseorang syirik, ya, jika seseorang syirik, dia dosanya tidak diampuni kata Allah, amalannya musnah dan akan masuk neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi kalau orang yang syirik ini tobat, gimana? Bisa nggak orang yang udah musyrik tuh tobat? Bisa apa enggak? Bisa, ya. Karena hukuman-hukuman ini akan terjadi jika seseorang mati dalam keadaan syirik, belum bertobat kepada Allah Jalla wa'ala, ya. Karena para sahabat juga dulunya sebagian dari mereka pernah menyekutukan Allah, lalu mereka bertobat kepada Allah dan mereka jadi sahabat bahkan, ya. Maka barakallahu fikum, dosa-dosa atau hukuman-hukuman dosa syirik tersebut, ya, itu terjadi pada saat seseorang itu mati dalam keadaan syirik atau musyrik. Bukan berarti dosa syirik ini tidak memiliki dosa yang kontan hukumannya, sangat ada. Sangat ada. Masalah syirik ibu-ibu sekalian, itu paling banyak mainnya di hati. Mainnya di hati. Karena tauhid juga yang paling mendasar itu ibadah hati, tauhid itu. Makanya orang kalau udah syirik, ya, itu yang paling kesiksa itu hatinya pasti. Dan kita tahu ibu-ibu sekalian, ini hati, ya, pikiran, hati, kalau udah sakit, sekujur tubuh ikut sakit. Orang kalau lagi sakit, terus stres tambah sakit, ya. Orang sehat aja, kalau stres sakit.
Karena menentukan sekali hati seseorang. Dan Allah Jalla wa'ala memberikan hukuman untuk mereka yang menggantungkan diri mereka kepada selain Allah, sakitnya hati mereka. Makanya kalau kita perhatiin Ibu sekalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan apa? Jika seorang manusia ngarep sama manusia yang lain, minta-minta sama manusia yang lain, itu pasti hatinya tambah terhina. Kita merasa terhina betul. Kenapa gue mesti minta sama dia gitu loh. Tapi beda pada saat kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tambah sering kita minta, tambah mulia lagi. Tambah sering kita minta, tambah mulia lagi. Tambah ngerengek kita minta sama Allah, tambah mulia di depan Allah. Tapi kalau kita ngerengek minta sama manusia, tambah dihinakan kita sama manusia. Dan itu sakit hati kita sebenarnya. Ya. Dan man wakkala syai'an wukila ilaih, kata Rasulullah. Siapa yang menggantungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, Allah biarkan dia bergantung dengan sesuatu tersebut. Makanya saya juga kemarin kan berikan contoh, orang kalau udah pasang jimat, ya, mau jimatnya berbentuk apapun ya, kalung, terus ditaruh di dompet, tulisan, gelang, apalagi segala macam lah. Itu berat dia untuk melepaskan gelangnya, berat. Kayaknya tuh kalau udah lepas gelangnya, wah gue bakal kena bahaya nih. Gak bakal kejaga nih, gak bakal selamat nih, tuh lihat tuh. Dia tersiksa sendiri pada saat dirinya bersandar kepada gelang tersebut. Tapi beda kalau dia bersandar kepada Allah Jalla wa'ala. Kapan Allah gak hadir di hadapan kita atau gak hadir bersama kita? Gak pernah. Allah selalu hadir bersama kita. Dimanapun Anda berada, kalau bersandarnya kepada Allah, selamat. Anda akan terlindungi. Tapi beda kalau orang bersandar kepada yang lain. Pasti hatinya bingung, hatinya sakit. Ya. Makanya pelajaran tauhid ini akan mengajarkan kita besarnya faedah bertauhid dan buruknya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian barakallahu fikum. Kita masuk kepada kaidah yang pertama. Saya minta tolong satu dari ibu-ibu bisa bacain apa yang udah dipegang tadi di kaidah pertama. Silakan. Siapa yang baca? Siapa? Silakan. Gak ada yang baca. Iya udah, karena bilang ya silakan. Barakallahu fikum. Kaidah yang pertama, ya ibu sekalian, kaidah yang pertama dalam memahami tauhid dan syirik adalah an ta'lama anna al-kuffar alladzina qatalahumur rasul sallallahu alaihi wasallam muqirrun bi anna Allah huwal khaliqur raziq. Kalian mesti tahu, kata penulisnya nih Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalian wajib tahu bahwa itu orang-orang yang diperangi sama Rasul seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan komplotan-komplotan mereka, mereka itu percaya dan yakin bahwa Allah pencipta, Allah pemberi rizki, Allah yang mematikan, Allah yang akan menghidupkan. Bayangin ibu-ibu sekalian. Jadi jangan salah kalau orang berpikir
Abu Jahal, Abu Lahab itu enggak mengakui keberadaan Allah. Enggak. Sangat mengakui keberadaan Allah. Mereka bukan orang ateis, ibu-ibu sekalian, bukan. Ini yang diperangin sama Rasul di zaman jahiliyah, itu bukan orang ateis. Dan ateis ini ibu-ibu sekalian, ini sebenarnya ya, ini pemikiran yang sepi pengikut dulu. Karena terlalu jauh sama fitrah manusia. Ateis ini baru timbul di abad selanjutnya gitu loh. Orang enggak ateis. Orang musyrikin ini bukan ateis. Mereka syirik kepada Allah. Mereka bukan enggak mengakui Tuhan, tapi mereka mengakui Tuhan yang banyak gitu loh. Makanya orang musyrikin ini, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya itu percaya Tuhan, ibu-ibu. Percaya Tuhan. Kalau saya katakan kepada ibu sekalian, orang Nasrani hari ini percaya Tuhan apa enggak? Kalau orang Buddha, orang Hindu, orang Yahudi percaya. Semua percaya Tuhan, tapi yang benar cuma Islam. Why? Kenapa? Kenapa kok cuma satu yang benar? Kalau kita cuma lihat percaya Tuhan aja, semua percaya Tuhan. Hanya kaum ateis aja yang enggak percaya Tuhan. Ya, adapun kaum-kaum yang lain yang diperangi sama Rasul itu percaya Tuhan semuanya. Makanya mesti tahu dulu nih bahwa orang musyrikin itu percaya tentang Allah Subhanahu wa taala, percaya mereka. Bahkan mereka bukan hanya percaya bahwa Allah ada, bukan hanya itu. Tapi mereka juga percaya yang menciptakan itu Allah. Ini ajaib nih. Yang menciptakan itu siapa? Allah. Orang musyrikin ibu-ibu sekalian, satu Mekah, satu jazirah Arab, kalau ditanya, "Qul man yarzuqukum minas sama?" Coba tanya Muhammad, siapa yang memberikan rizki mereka dari langit? Dari bumi. Amma yamliku sam'a wal absar, siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan, siapa yang mampu yukhrijul hayy, menghidupkan seseorang yang tadinya mati, mematikan seseorang yang tadinya hidup. Wa may yudabbirul amr, bahkan Rasul nanya apa? Siapa yang mengatur alam semesta? Pagi, siang, hujan, panas, salju dan lain sebagainya, siapa? Semua mereka mengatakan Allah. Lihat, nggak beda kan di sini sama kita. Ibu-ibu juga di sini insya Allah kayak gitu dan mesti kayak gitu. Wah, yang menciptakan Allah, kita nggak ada yang ciptain yang lain, nggak ada, cuma Allah. Kalau orang Islam kepercayaannya hanya di sini, perhatiin ibu sekalian. Kalau orang Islam kepercayaannya sampai di sini bahwa dia betul-betul yakin cuma Allah yang menciptakan. Udah sampai situ aja. Pertanyaan saya, ini Islam apa bukan kayak gini? Hah? Paham pertanyaannya? Ada orang pakai jilbab besar, pakai cadar, tapi dia dengan lantang dia mengatakan, saya hanya percaya Allah pencipta. Selesai. Udah, sampai di situ doang ibu-ibu. Ini kepercayaan seperti ini benar apa salah? Yang benar. Ngomongnya aja ragu ibu-ibu nih. Orang cuma percaya itu doang gitu loh. Jadi Islam nggak kalau percaya itu doang gitu deh. Nggak jadi Islam. Jadi apa bu kalau nggak jadi Islam? Hah? Kayak saya tanya nih, kalau dia nggak jadi Islam jadi apa dia? Hah? Jangan ngomong di antara Islam dan kafir Ustaz, nggak ada tuh di dunia kayak gitu. Cuma dua, ima dia jadi Muslim atau dia jadi kafir, nggak ada yang ketiga ibu-ibu. Jangan pernah mau diombang-ambing sama orang, nggak ada yang ketiga di dunia ini, cuma dua. Ente mau jadi Muslim atau jadi kafir, selesai urusan. Oke, ini orang tadi tuh, itu Muslim apa bukan? Gimana ibu-ibu? Hah?
Bukan? Bukan muslim? Muslim. Tapi ada tapinya. Kafir ada tapinya juga. Gak boleh ombang-ambing, gak boleh. Mesti satu. Apa? Kafir apa Islam? Setengah itu gak boleh, setengah-setengah itu. Bu, paham gak? Ini orang, apa bedanya sama Abu Jahal sama Abu Lahab? Apa bedanya dia? Sama. Dia cuma bilang Allah pencipta, selesai. Dia gak ada urusan yang lain kepada Allah, enggak. Dia hanya meyakini Allah sebagai pencipta, habis itu udah. Apa bedanya Anda dengan Abu Jahal dan Abu Lahab kalau cuma sampai sini gitu loh. Ya. Ini yang perlu kita pahami. Bahwa pada saat ada seseorang yang hanya meyakini Allah sebagai pencipta, ketinggalan. Abu Lahab juga udah kayak gitu. Maka perlu ada yang ditambah di sini. Perlu ada yang lebih didalami di sini, dan itu Islamnya di situ. Apa? Berikan ibadah hanya kepada Allah. Ini yang gak ada sama Abu Jahal, sama Abu Lahab, ini. Makanya penulis yang pertama tuh bilang, kalau Anda bertanya tentang mereka, siapa yang ciptain ini semua? Mereka jawabannya satu, Allah, selesai. Tapi suruh deh mereka sujud. Suruh mereka, kalau mau minta cuma Allah doang ya, ogah mereka. Enggak, kalau itu enggak. Enggak. Ini dia bedanya di sini. Dan Islam tuh di sini, Ibu sekalian, paham ya? Islam tuh di sini, ingin seluruh manusia beribadahnya hanya kepada Allah. Dan kalau kita mau berpikir lebih dalam, Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya, pada saat menurunkan perintah-perintah untuk para kaum musyrikin bertauhid, itu Allah enggak pernah nyuruh kaum musyrikin untuk yakinilah bahwa Allah merupakan pencipta. Itu enggak ada, Bu. Yakinilah bahwa Allah pencipta kalian. Enggak ada. Satu perintah Allah. U'budullah. Beribadahlah hanya kepada Allah. Tuh. Ini yang diminta sama Allah ini. Ya, makanya di sini kita harus paham. Makanya di sini dibutuhkan adanya pembagian tauhid. Ya. Dan ibu-ibu insya Allah udah hafal nih, harusnya. Ya, harusnya sudah hafal. Kemarin juga saya pernah bahas ini. Ada yang pertama, namanya rububiyah. Ya, ada yang kedua, namanya uluhiyah. Wah, udah hafal nih. Ada yang ketiga, namanya asma dan sifat. Ya, asma itu artinya siapa? Apa? Nama-nama Allah maksudnya. Nah, ini kalau kita dibagi gini tauhidnya sama kita lebih paham apa yang diinginkan oleh penulis dan kita lebih paham apa yang diinginkan oleh Allah. Gini. Kalau rububiyah, Ibu-ibu sekalian, rububiyah itu ya percaya. Kelihatan enggak sih ini? Hijaunya nggak kelihatan kayaknya. Nah. Percaya bahwa Allah merupakan pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Percaya bahwa Allah merupakan pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta. Ya, saya ada kabar gembira buat ibu-ibu nih. Ya, di pertemuan yang berikutnya, saya pengen kasih soal kepada ibu-ibu sekalian. Ya, murojaah aja, jangan dianggap ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini murojaah doang, ya. Insyaallah di pekan depan apa yang kita pelajari pertama di muqaddimah, ya, itu akan ditanya, dan insyaallah apa yang kita pelajaran sekarang juga insyaallah kita bisa murojaah juga. Ya, tenang aja Bu, enggak apa-apa. Ini cuma ujian dunia.
Ya, jangan bingung, ya. Fabarakallahu fikum. Ini kalau kita lihat rububiyah ini percaya Allah merupakan pencipta, pemberi rizki sama pengatur alam semesta, ya. Sekarang uluhiyah. Ya. Uluhiyah itu percaya bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Ya. Asma wa sifat, percaya bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang tidak dimiliki oleh selainnya. Ya. Kalau uluhiyah percaya bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Kalau asma sifat percaya bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang tidak dimiliki oleh selainnya. Ini semua khusus ya, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kekhususan. Baik. Ibu sekalian, nanti lanjut lagi nyatetnya. Saya mau tanya dulu. Kalau kita lihat dari definisi-definisi ini, yang dimiliki oleh Abu Jahal tadi yang mana? Hah? Yang dimiliki oleh Abu Jahal, Abu Lahab yang mana? Yang mana? Rububiyah. Rububiyah. Oke, berarti dia punya ya. Dia lulus lah di sini. Di sini percaya bahwa Allah satu yang berhak disembah. Apakah keyakinan ini dimiliki oleh Abu Lahab, Abu Jahal? Enggak. Mereka tidak memiliki keyakinan ini. Yang ini juga sama. Ya, yang ini juga sama. Mereka juga tidak memiliki keyakinan ini. Bahwa itu cuma satu-satunya untuk Allah namanya, tidak. Ya. Fabarakallahu fikum. Kalau kita lihat gini, ya, oke. Kalau Allah nyuruh kita, ya, atau nyuruh orang musyrikin, kalian bertauhidlah kepadaku. Kalau Allah nyuruh seperti itu kepada orang musyrikin, maka tauhid yang diinginkan oleh Allah yang mana? Ini atau ini? Ini yang paling fokus ya ini. Uluhiyahnya, ibadahnya hanya kepada Allah. Karena ini mereka udah lulus gitu loh. Mereka udah oke di situ. Percaya bahwa Allah yang mencipta udah oke. Tapi mereka miss banget di sini gitu loh. Mereka hilang banget ya di sini. Mereka nggak mau kalau disuruh hanya beribadah kepada Allah, mereka nggak mau. Dari sini ibu-ibu sekalian, kita faham bahwa tauhid yang kerap dibawa oleh Nabi SAW, juga para sahabat dan yang lainnya, itu fokusnya di sini. Karena ini udah oke gitu loh. Sedikit manusia yang mencontreng tauhid rububiyah, sedikit gitu loh. Fokusnya ya di sini, yang Allah inginkan dan tekankan ini gitu loh. Jadi kita lebih paham lagi Ibu sekalian bahwa banyaknya perintah tentang tauhid itu maksudnya beribadah hanya kepada Allah. Banyaknya larangan tentang syirik maksudnya juga di sini syiriknya. Jangan kasih ibadah kepada selain Allah. Ya, dan ini kaidah pertama yang perlu kita ketahui. Ya, bahwa orang musyrikin faham betul dengan rububiyah. Ya. Faham banget dengan rububiyah. Baik.
Allah Subhanahu wa taala atau penulis rahimahullah taala beliau mengatakan tadi, ya. Kalian perlu tahu bahwa orang-orang kufar yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka semua menyatakan bahwa Allah pencipta lagi pemberi rezeki, ya. Tapi apa kata penulis? Walam yudkhilhum dzalika fil Islam, tapi keyakinan mereka tadi tidak menjadikan mereka muslim. Enggak jadi muslim mereka. Ibu-ibu mungkin ingat waktu Abraha, kenal Abraha? Enggak kenal, alhamdulillah. Bingung kita kalau kenal Abraha dari mana? Tahu Abraha? Tahu. Abraha itu timbul sebelum Nabi SAW lahir, ibu-ibu sekalian. Abraha nih sebenarnya dia nih salah satu panglima besar di Habasyah, ya, daerah Afrika lah. Daerah Afrikanya dulu itu keyakinan mereka itu paling banyak ahlu kitab Nasrani. Raja mereka, Raja Habasyah itu julukannya adalah Najasyi. Najasyi itu julukan untuk raja gitu loh. Ya. Dan Najasyi ini, ya, dia sangat menolong agamanya gitu loh. Sampai di satu waktu ada satu orang lah ya, yang begitu jahat dengan orang-orang yang beriman. Dia nggak pernah meninggalkan orang-orang beriman hidup dalam keadaan tenang, nggak pernah. Ada satu raja dulu ibu-ibu sekalian namanya Dzu-Nawas. Dzu-Nawas. Si Dzu-Nawas ini kerajaannya cukup besar tapi sadis banget. Sadis banget dia ini. Dzu-Nawas ini ibu-ibu sekalian, dia pernah datang ke negeri Yaman. Waktu itu juga Yaman dipenuhi dengan, bukan dipenuhi sih, bahkan ada beberapa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Si Dzu-Nawas ini bilang, siapa yang masih beriman kepada Allah, saya akan bakar, kata dia. Bayangin, dia buat lubang besar, dia buat lubang besar, diisi api sama dia. Setiap ditanya, atu'minu billah, kamu berimannya kepada Allah? Dia bilang, iya, masuk. Kamu beriman kepada Allah? Dia bilang, iya, masuk. Ibnu Katsir, beliau mengatakan gak pernah dalam sejarah Islam, sejarah beriman, ada orang yang dibantai sebanyak yang dibantai oleh Dzu-Nawas. Bayangin. Puluhan ribu orang terbantai di situ. Mati cuma satu alasannya mati. Kenapa? Beriman, bayangin. Beriman mati. Ya, beriman dibunuh. Sampai ada salah satu di antara mereka yang berhasil kabur, namanya Daus Dzu-Tha'laban. Daus Dzu-Tha'laban ini, para jamaah sekalian, dia berhasil kabur untuk meminta pertolongan. Di awal kaburnya itu ke Syam, ke Kisra. Datang ke Kisra, minta tolong. Dan Kisra juga waktu itu ahlu kitab. Minta tolong, kami dibantai di Yaman. Kisra akhirnya menuliskan surat untuk Najasyi. Karena Najasyi lebih dekat secara wilayah dengan negeri Yaman. Lebih gampang untuk ngabisin Dzu-Nawas. Tulis surat, datang ke Najasyi. Najasyi baca. Najasyi memutuskan 2 panglima besar beserta dengan seluruh prajuritnya berangkat ke Yaman. Nah, panglimanya tuh ada 2. Abraha sama Ar-Riyad. Abraha dan Ar-Riyad ini sama-sama memiliki apa? Prajurit. Gitu. Dua-duanya pergi. Sebentar Dzu-Nawas hilang. Dibantai abis sama mereka. Ya, setelah dibantai abis, ya, Yaman akhirnya sepi dari Dzu-Nawas dan pengikutnya. Ya. Dan kita tahu ibu-ibu sekalian, kalau ada 2 matahari dalam satu tempat, jadinya adem apa panas?
panas banget. Ini di Yaman ada 2 panglima besar, nggak bisa ketua 2 tuh nggak bisa. Ketua harus 1. Di rumah ya, kalau seorang suami nggak jadi ketua malah ketuanya istrinya, atau ada 2 ketua di dalam rumah, 2 matahari dalam rumah, pasti rusak. Nggak mungkin. Konsepnya udah begini dari Allah sudah. Ini ada Ar-Riyadh, ada Abraha. Dua-duanya punya prajurit, dua-duanya ketua, dua-duanya punya gengsi besar. Setiap hari ibu sekalian ribut, setiap hari. Yang ngirim dia berdua siapa bu? Najasyi. Kabar khair, gak ada kabar apa-apa Najasyi. Pokoknya udah menang aja, udah beres. Berjalan waktu, setiap hari mesti ada yang mati. Di antara prajurit Abraha ada yang mati, di prajurit Ar-Riyadh juga ada yang mati, begitu terus. Sampai akhirnya Abraha sama Ar-Riyadh ini duel. Udah, daripada prajurit kita mulu yang mati, kita duel aja udah. Yang menang yang berkuasa di Yaman. Dan gak ada yang kalah kecuali mati. Jadi perang ini berakhirnya kalau udah ada yang mati. Duel besar terjadi. Abraha di sudut kanan, di sudut biru, satu lagi sudut merah lah. Ya. Dan semuanya ditemenin sama prajurit-prajuritnya. Itu prajuritnya kalau dia pegang pisau, dilemparin pisaunya. Hajar pakai pisau saya, hajar pakai batunya, hajar pakai ini, gitulah. Ribut mereka berdua. Ya, dan di situ Abraha terpotong telinganya, terpotong hidungnya. Ya, ini peperangan duel yang cukup berat. Namun akhirnya Abraha yang bisa menewaskan Ar-Riyadh. Mati sudah. Mati Ar-Riyadh, prajurit Ar-Riyadh ikut. Abraha ini yang jadi ketua di Yaman. Najasyi dengar, Ar-Riyadh mati, ditewaskan oleh Abraha. Marah semarah-marahnya si Najasyi ini. Pada saat dia marah, dia sumpah. Ini menarik banget. Najasyi bilang, saya akan injak tanah Yaman dan saya jambak ubun-ubunnya Abraha. Kata dia. Janjinya si Najasyi. Abraha dengar, cerdas. Dia kirimin tong isinya tanah Yaman. Dia cukur rambutnya dimasukin di satu kotak. Dikirim ke Najasyi. Dikirim ke Najasyi, sampai di Najasyi, dibuka oleh Najasyi. Ada surat Abraha, wahai rajaku, engkau bersumpah marah akan menginjak tanah Yaman dan menjambak ubun-ubunku. Gak usah ke Yaman, kata Abraha. Saya bawakan tanah Yaman, injak di sana aja. Kalau mau janggut rambut saya, itu ada rambut saya. Jenggut di sana aja. Ya. Abraha pokoknya gak mau bosnya marah. Abraha gak mau bosnya datang terus marahin dia, gak mau. Sampai akhirnya Abraha berjanji, saya akan buat gereja terbesar di sini. Namanya gereja Qulais. Qulais itu dari kata peci. Jadi saking tingginya orang kalau pakai peci ngelihat sampai jatuh pecinya. Saking tingginya. Ya. Fabarakallahu fikum. Setelah Abraha ini buat gereja sebagai saingan untuk Ka'bah, ada orang-orang Mekah yang begitu marah dengan keadaan ini. Orang Mekah marah. Orang Mekah dulu musyrikin. Marah kalau ada yang saingin Ka'bah, marah, nggak mau, nggak terima mereka. Lihat, ya, mereka punya itu gitu loh. Tapi untuk ibadah kepada Allah mah enggak. Untuk percaya Ka'bah nih sakral oke, nggak apa-apa. Untuk beribadah hanya kepada Allah enggak pokoknya. Akhirnya gerejanya Abraha sama orang-orang Mekah itu dia ditempelin kotoran. Sebagian diriwayat dibakar dan lain sebagainya. Intinya Abrahanya marah lah. Abrahanya marah, ngirim pasukan 70.000 pasukan untuk menghancurkan Ka'bah plus dengan Mahmud. Siapa Mahmud? Gajah. Ya, kalau sekarang ya mamut lah. Tahu mamut? Mamut tuh gajahnya beda sama gajah-gajah yang lain kan. Mamut ada bulunya, ya, cenderung lebih besar, ya. Nah, mamut itu yang dibawa sama Mahmud kalau di Arab. Di sini ada yang suaminya namanya Mahmud. Atau anaknya Mahmud, nggak apa-apa, bagus ini cerita si Mahmud ini, pahlawan dia. Dia dibawa sama si Abraha memang.
Dan orang Arab nggak tahu gajah, Bu. Orang Arab nggak tahu gajah. Itu kan dari Afrika si Abraha ini. Adanya di sana memang, ya. Datang ke Mekah, sebelum Abraha ingin menghancurkan Mekah, Abraha minta, siapa orang yang paling dihormati di Mekah, hadirkan kepada saya di sini. Datang kakeknya Rasul kita alaihi salatu wassalam. Begitu datang Abdul Muttalib, ya, dalam karismanya yang luar biasa, Abdul Muttalib cuma minta satu. Ini kalian menduduki posnya saya. Di sini banyak harta saya. Kembalikan harta saya, silahkan. Kalau Anda ingin hancurkan Ka'bah, silahkan. Nah, lihat. Silahkan. Dengar perkataan Abdul Muttalib. Fa inna ana rabbul ibil walil Ka'batu rabbun yahmi. Saya pemilik unta yang ada di sini, adapun Ka'bah udah ada Allah yang urus. Lihat. Itu keyakinan mereka tuh ibu-ibu. Ka'bah Allah yang urus. Lihat. Ya. Akhirnya Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, Mahmud inilah yang akhirnya jadi pahlawan. Mahmud setiap diarahin ke Ka'bah, ogah, duduk. Kalau ke kanan mau, ke kiri mau. Kalau lurus ke Ka'bah nggak mau, duduk. Kalau pulang ke Yaman lari. Ya, dan terus seperti itu. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung. Ya, dalam surat apa? Al-Fil. Ya. Dan kejadian itu nggak lama kemudian, ya sekitar beberapa bulan kalau tidak salah, Rasulullah SAW lahir. Ya, itu yang saya ambil di sini adalah perkataan Abdul Muttalib, ibu sekalian. Dia bilang apa? Saya pemilik unta, saya jaga unta saya. Ka'bah ada yang punya, lihat. Walil Ka'batun rahbun yahmi. Ka'bah punya Tuhan lagi, punya yang jaga lagi, itu Allah, lihat. Pemahaman seperti ini ibu-ibu sekalian itu gak bikin Abdul Muttalib masuk Islam. Dia bukan Islam, bayangin. Jadi yang dititik beratkan dalam Islam itu peribadatannya ke siapa? Bukan hanya penciptanya. Makanya ya ibu-ibu sekalian, barakallahu fikum, waktu Rasul SAW mendakwahkan orang-orang musyrikin, ya, Qul la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian akan bahagia. Ya. Ini udah hafal ya? Kita hapus ya. Pada saat Rasul kita alaihi salatu wassalam, beliau berdakwah dengan mengatakan, katakan la ilaha illallah, kalian akan berbahagia. Namun jawaban orang-orang musyrikin dalam surat Shad ayat ke-5 mengatakan apa? Aja'ala alihatan ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Dalam surat Shad ayat ke-5, orang-orang musyrikin balasnya apa? Balasnya dia bilang, apakah engkau wahai Muhammad akan menjadikan Tuhan kami yang banyak ini satu sekarang? Lihat. Tuhan kami banyak, masa cuma boleh ibadah sama satu sih? Gitu loh. Kami udah kepalang bikin Lata, Uzza, Manat dan lain sebagainya. Kenapa sekarang cuma boleh satu? Ini yang mereka tolak ibu-ibu sekalian. Mereka nggak sanggup kalau hanya berdoa kepada Allah, mereka nggak sanggup, nggak mau. Kalau minta kepada Allah doang, mereka nggak mau. Mereka maunya minta ke semua Tuhan-Tuhan mereka. Makanya, ya, dan ini saya ulang-ulang terus. Perkataan yang sangat mulia ini, la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, itu memiliki makna yang cukup besar gitu loh. Ya gimana nggak besar? Orang kalau udah ngomong ini masuk surga, gitu. Kalau udah meyakini ini masuk surga. Saya bagi dua kalimat ini. La ilaha, maknanya apa kalau la ilaha? Tiada Tuhan. Ini kecuali Allah. Ya. Nah, kalimat yang singkat ini yang ditolak-tolak, yang bikin Rasul diperangi, ya ini ibu-ibu sekalian. La ilaha illallah, ini dia. Dan Islam tuh ini, Islam ya la ilaha illallah. La ilaha illallah ya Islam. Gak ada yang bawa kaidah atau akidah ini, kepercayaan ini kecuali Islam. Tuhannya satu, Allah. Ya.
Nah kalimat ini ibu-ibu sekalian dilayangkan kepada mereka orang-orang musyrikin. Coba bilang la ilaha illallah. Enggak mau, kata Abu Lahab, enggak mau. Abu Jahal bilang enggak mau. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensi dari ini ibu-ibu sekalian. Ini justru yang kita miss dia, apalagi di Indonesia. Ini yang miss banget nih. Ya, makanya waktu itu saya contohkan bahwa ada orang ya itu baca la ilaha illallah berkali-kali, tapi abis itu berdoa kepada kuburan-kuburan keramat juga lancar juga gitu loh. Padahal kan udah gini gitu loh. Mestinya nggak bisa, itu nggak sinkron. Kenapa? Karena nggak paham maknanya. Kita belajar ini agar paham makna ini. Kenapa Ustadz mesti belajar makna ini? Abu Lahab aja paham. Abu Lahab ngerti apa sih maksud la ilaha illallah, makanya nggak mau ngomong. Ya. Kenapa? Apa konsekuensinya? Konsekuensi yang bikin berat mereka mengatakan la ilaha illallah. Pertama, ini kalimat la ilaha, tiada Tuhan. Kalau orang mengatakan tiada Tuhan, berarti dia apa? Ateis. Mereka mengatakan bahwa tiada Tuhan. Abu Lahab gini gak? Enggak. Allah Tuhan. Ya. Ada Tuhan tuh ada, kata Abu Lahab. Abu Jahal tuh ada Tuhan. Kecuali Allah, yakni Allah Tuhan gitu loh. Kalau ini biar lebih paham nih. Allah Tuhan, tiada Tuhan, Allah Tuhan. Abu Lahab gini gak sih? Allah itu Tuhan. Iya apa enggak? Iya. Iya, Allah Tuhan, Allah pencipta kan? Iya, Allah pencipta. Ya. Dia masalahnya adalah ya, Abu Lahab dan Abu Jahal ini tidak menggabungkan dua kalimat ini. Dia pisah-pisah sama dia. Ya. Fahami sekarang. Kalau seseorang mengatakan la ilaha, tiada Tuhan. Gak ada Tuhan. Ada satu orang, ibu tanya misalnya, Mbak, Tuhannya siapa? Gak ada Tuhan di sini, Bu. Gak ada Tuhan di alam semesta ini, gak ada. Kita hukumi apa orang ini? Kalau ateis nih, kafir apa muslim, Bu? Ateis. Kafir apa muslim? Sangat kafir, Bu. Abu Lahab yang gak kayak dia. Abu Lahab percaya ada Allah, dia gak percaya sama sekali gitu. Ya, ini kafir dan sedikit gila mungkin karena melawan fitrahnya ini. Dan ini tadi saya katakan, ini pemikiran ini sepi pengikut ini, ya. Cuma ikut-ikutan doang ya. Tiada Tuhan. Kalau orang berhenti di sini, dia gak Islam. Oke? Pindah nih yang kedua nih. Dia bilang, "Iya, Allah Tuhan." Islam enggak, Bu? Saya ulang nih. Ibu datang terus bilang, "Pak, Allah Tuhan." "Iya, Allah Tuhan." Udah, pergi lagi. Keyakinan dia cuma sampai di sini, Allah itu Tuhan, selesai. Islam enggak? Hah? Yang benar. Islam enggak? Aduh. Ini gak boleh ragu-ragu kan, dia muslimnya dia kafir, Bu. Enggak Islam. Allah, di orang yang bilang Allah itu Tuhan, hanya itu. Gak masuk Islam? Kenapa ya? Hah? Tidak menyembah Allah. Gitu. Ibu-ibu tahu, orang-orang musyrikin, ya, itu kalau dia lagi berlayar ke lautan, terus ada ombak besar, dia minta sama Allah. Wa idza rakiba fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin, kata Allah. Kalau mereka lagi terombang-ambing dengan ombak, mereka minta ya Allah, ya Allah. Bayangin. Itu kemarin di rumahnya nyembahnya sama yang lain. Pas di laut, nol mereka. Titik terendah mereka rasa langsung minta sama Allah. Berarti mereka beribadah gak kepada Allah? Hah? Mereka iya sih, beribadah juga kepada Allah. Cuma masalahnya di sini, mereka beribadah juga sama yang lain. Ya, ini ya ibu-ibu sekalian, Allah Tuhan ini nggak cukup. Kita harus gabungin dua-duanya. Apa? Tiada Tuhan selain Allah. Ini baru Islam. Tiada Tuhan selain Allah. Ini baru Islam gitu loh. Yang Islam ya itu. Kalau dipisah-pisah mah nggak jadi Islam.
Jadi dia cuma beribadah hanya kepada Allah. Selesai, itu Islam. Ini yang bikin mereka gak mau. Kalau saya bilang tiada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan-Tuhan saya yang lain gak boleh dong. Gak boleh emang. Berarti gak boleh lagi minta ke kuburan-kuburan gitu, gak boleh. Gak boleh. Gak boleh minta berkah-berkah kepada seseorang, kepada tanah ini, tanah itu. Gak boleh. Gak boleh kita minta jimat, amalan, apa lagi? Ya, panglaris dan lain sebagainya. Gak boleh. Gak boleh. Cuma beribadah kepada Allah, percaya bahwa rizki datang dari Allah. Ya. Ibadah salat kita hanya untuk Allah, doa kita hanya untuk Allah, yang bisa bikin kita lancar rezekinya pun Allah, yang bisa bikin kita sehat pun Allah, yang bisa bikin sakit pun Allah. Itu la ilaha illallah. Ya. Dan ini ya, kalimat ini Tuhan artinya apa ibu-ibu? Artinya apa? Ini kalimat yang ini nih, ilah, artinya itu apa? Hah? Artinya adalah pencipta. Tiada pencipta selain Allah. Benar? Benar. Tiada pencipta selain Allah, itu benar. Ya, tapi sorry banget, ini juga yang diyakini sama Abu Jahal sama Abu Lahab. Tiada pencipta selain Allah. Emangnya dia pernah bilang bahwa yang menciptakan saya adalah Lata dan Uzza, berhala ini berhala itu? Enggak pernah. Gak pernah mereka ngomong gitu, gak pernah. Cari di ayat mana, gak ada. Mereka pasti bilang, Allah yang ciptain saya, Allah. Ya. Makanya kalau kita lihat lebih dalam, arti Tuhan itu bukan pencipta doang gitu loh. Ya. Tapi yang diibadahi itu Tuhan gitu loh. Al-ma'luh diibadahi. Ini Bu, kalau udah diibadahi, udah pasti apa? Pencipta, nggak mungkin bukan pencipta kita ibadah, nggak mungkin gitu loh. Bisa difahami? Jangan dibalik gini. Pada saat kita mengatakan arti Tuhan itu yang diibadahi, maka maksudnya tuh pencipta, pemberi rizki, maha sempurna, jelas. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami gitu loh. Tiada Tuhan selain Allah artinya adalah yang diibadahi. Tiada yang diibadahi selain Allah. Ya, bukan hanya tidak ada pencipta selain Allah. Faham apa enggak, Bu? Hah? Waduh, enggak paham nih, suara sepi banget nih. Ada yang mau tanya? Kalau ada yang enggak paham, ada yang mau tanya? Enggak ada? Kita insya Allah murajaahnya pilihan ganda, gampang lah. Ya, nanti dibagiin, insya Allah. Ya insya Allah antara dua ya, bisa Google Form atau kertas kita bagi-bagiin. Ya, ada yang mau tanya? Oh, kertas ya? Silakan, kalau ada kertas pertanyaan juga apa-apa. Ya.
Ustadz Afwan, jika ada seorang udah ngaji tapi sering hasad sama kesuksesan orang lain, apakah dia termasuk orang yang belum mengenal Allah secara rububiyah walaupun sudah mengaku suka ikut kajian? Ya, fabarakallahu fikum. Ya, ini penyakit memang ya. Dan kita sadar ataupun tidak sadar ibu-ibu sekalian, orang hasad tuh gimana sih? Apa yang dimaksud dengan hasad? Iri. Sekarang gini ibu-ibu, kalau ibu-ibu lihat ada satu orang baca Qur'annya bagus banget, ibu-ibu kepengen gak kayak dia? Iri kan? Itu hasad bukan? Kapan dong hasad? Katanya iri. Hasad itu bukan hanya sekedar kita ingin seperti dia, tapi kita ingin seperti dia dan kita ingin dia tidak seperti itu lagi. Gue pengen yang ngajinya pinter tuh gue, dia enggak. Nah itu hasad. Tapi kalau saya pengen pinter, dia juga saya pengen banget, dia juga pinter ngajinya. Ini enggak hasad. Orang beli Alphard baru. Ya, ibu-ibu kepengen banget, aduh ngiri banget nih. Tapi kita enggak ada perasaan dia enggak punya Alphard nanti, gue doang yang punya Alphard. Kita enggak ada perasaan itu, maka ini boleh-boleh aja bu. Iri kayak gini, ghibtah namanya kata para ulama, kata Ibnu Rajab. Ghibtah. Iri aja tanpa didasari kita ingin keburukan kepada orang tersebut, enggak. Tapi begitu kita pengen Alphard tersebut, tapi kita pengen dia enggak punya Alphard, ini orang naik angkot aja deh, enggak usah beli Alphard lah. Nah itu hasad tuh namanya. Oh ini haram dalam Islam. Dan tahu enggak, kalau kita tarik hasad ke tauhid ibu-ibu sekalian, perhatiin ini. Kita pada saat hasad dengan orang yang memiliki kelebihan, misal tadi dia baca Qur'annya bagus gitu ya. Kita bilang, kayak kita tuh mengkritik keputusan Allah. Ya Allah, kamu nih salah, yang mestinya jago baca Qur'an saya bukan dia. Tuh lihat. Itu orang hasad tuh. Keadaan dia ngomong gitu ke Allah. Makanya dia pengen, dia gak usah jago ngaji, gue aja yang jago ngaji. Lihat. Itu orang hasad. Rusak banget dalam sisi akidahnya, rusak. Makanya dosa hati memang yang pertama itu hasad. Setan hasad banget sama Nabi Adam alaihissalam. Ya, dia dikasih ini, dikasih itu, hasad setan. Pengen kelebihan Nabi Adam hilang. Setan yang punya kelebihan itu, hasad ini. Makanya hati-hati ya. Dan tahu bahwa karakter hasad itu dimiliki siapa? Anak buahnya setan deh, manusia. Bukan. Yahudi. Yahudi Allah bilang, mereka itu memiliki hasad yang begitu besar kepada kaum muslimin. Hasadan min anfusihim. Mereka benci sama orang yang beriman tuh karena hasad kata Allah. Memang mereka hasad. Mereka hasad bukan cuma sama muslim doang bu, sama yang lain, tetanggaan, saudara, hasad mereka satu dengan yang lain. Ya. Jadi ya jangan dipikir juga bahwa mereka bersatu sebersatu-bersatunya. Enggak, hasad mereka. Ada syaitan sama syaitan. Ya, fala haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi orang-orang yang hasad seperti ini harus mengerti apa yang kita bahas tadi. Bahwa tauhid rububiyah mengajarkan kepada kita bahwa yang memberi itu Allah dan Allah paling tahu di mana dia taruh nikmatnya, paling tahu Allah. Kalau yang ini pintar ngaji berarti emang paling tepat dia yang pintar ngaji gitu loh. Ya, jadi jangan mengkritik keputusan Allah dengan hasadnya kita. Kalau sama minta doa. Kalau tawasul gimana Ustaz? Nanti ada bab sendiri ya. Kalau sama minta doa kepada orang yang masih hidup gimana? Minta doa kepada yang masih hidup hukumnya boleh. Doain gue, nah itu boleh itu. Ya, itu boleh. Tapi jangan dijadiin kebiasaan dikit-dikit minta doain orang, dikit-dikit mintain doain orang. Ya. Padahal doa yang paling tokcer itu pada saat seseorang itu merasa kepepet sendiri gitu loh. Wa may yujibul muttar idza da'ah kata Allah.
siapa yang mampu memberikan atau mengijabah doa orang yang lagi kepepet kecuali Allah. Makanya ada orang soleh diminta oleh seseorang, doain saya lagi berat banget ujian saya. Kata orang soleh ini mengatakan Anda lebih dekat kepada Allah dibanding saya. Karena Anda lagi kepepet banget nih. Allah deket banget sama orang yang kepepet kayak gini. Minta udah sama Allah. Ya, hukumnya boleh, tapi jangan sama semua orang ya, sama orang-orang baik aja. Ya, sama orang yang baik aja. Kadang-kadang orang kalau ngomong salah, dia ngomong la ilah. Mungkin kalimatnya nggak lengkap mungkin ya. Kalimat la ilaha illallahnya tidak lengkap ya. Pertama dilihat dari maksudnya apa. Ya, apa maksudnya mengatakan seperti itu. Dan yang kedua, ada memang di antara kita ini nggak bisa fasih gitu ya. Ngomong la ilaha illallah aja sulit, padahal la ilaha illallah ini ya huruf-hurufnya mudah-mudah. La ilaha illallah. Kita nggak butuh bibir kita bergerak-gerak untuk mengatakan la ilaha illallah. Coba ibu-ibu, emang butuh bibirnya gerak-gerak? Agak, la ilaha illallah. Lidah aja udah. Ringan banget gitu loh kalimat-kalimatnya. Ya, ini menunjukkan bahwa mudahnya mengatakan la ilaha illallah. Ya. Waduh. Bagaimana Ustadz kalau kita lihat TV sinetron yang filmnya Hindu, film India nih, Bollywood ini, ya. Kalau ibu-ibu hari ini masih ngelihat film itu, ya. Setelah belajar ini, saya harap ibu-ibu ada kebencian dengan patung-patungnya mereka, setel lagi TV-nya. Setel lagi, lihat lagi. Kalau masih biasa aja, aneh tauhidnya. Aneh. Aneh banget. Kok bisa biasa aja ngelihat kesyirikan? Oh ini aneh ibu-ibu. Ini gak boleh muslim nyantai ngelihat kesyirikan, gak boleh. Hatinya pasti tergerak gitu loh. Ini ditonton, Indianya lagi bunga lagi dikalungin ke patungnya misalnya. Ini kan berlawanan dengan keyakinan kita gitu loh. Kok bisa nyantai? Ibu-ibu barakallahu fikum. Rasul itu dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu pernah kebingungan ibu-ibu. Panik, cemas Rasul. Cemas. Ibu-ibu tahu kenapa Rasul begitu panik lagi cemas? Rasul nyampe kabar di telinga Rasul di Yaman ada kesyirikan. Lihat. Ini kesyirikan bikin Rasul enggak tenang. Langsung Rasulullah SAW panggil seorang sahabat namanya Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, perhatikan perkataan Rasul. Ya Jarir, ala turihuni min dzil khalasah. Jarir, mau enggak melegakan hati saya dari dzul khalasah. Dzul khalasah itu tempat syiriknya ibu-ibu. Itu berhala-berhalanya namanya dzul khalasah. Kata Jarir, siap. Jarir berangkat, gak ngomong A, gak ngomong B, langsung berangkat, ternyata menyiapkan pasukan kuda dari kota namanya kota Ahmas. Ini penyumbang pasukan kuda terbaik ini Ahmas. Disiapin sama Jarir segala macam, balik lagi ke Rasulullah SAW. Jarir mengatakan, ya Rasulullah, Ahmas siap. Tapi masalahnya Rasulullah, saya gak bisa naik kuda ya Rasulullah. Saya nyiapin iya, cuma sih kalau naik kuda jatuh mulu, kata Jarir. Akhirnya dadanya dipukul oleh Rasulullah SAW mengatakan Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Ya Allah, jadikan Jarir ini tegak di atas kudanya, berikan dia hidayah dan jadikan dia mampu memberikan hidayah kepada orang lain. Apa kata Jarir? Setelah doa Rasul SAW, saya nggak pernah lagi merasakan jatuh dari kuda, nggak pernah. Tegak-tegak di atas kuda. Berangkat Jarir dan pasukannya, nyampe di Dzul Khalasah, orang-orang udah tahu pasukan Muhammad bakal datang. Dibakar Dzul Khalasah, jadi kayak masjid, isinya berhala semua dibakar habis sudah. Satu orang kata Jarir, kamu sampaikan ke Rasulullah SAW, Rasul udah bisa tidur tenang sekarang. Dzul Khalasah selesai, tamat dia.
Datang tuh orang, Rasul begitu datang orang ahmas senyum Rasul. Kata orang ini, ya Rasulullah, ma taraktuha illa kajamalin ajrab. Ya Rasulullah, saya nggak tinggalin Dzul Khalasah kecuali seperti onta yang dipanggang, gosong semuanya udah ya Rasulullah. Di situ Rasulullah SAW mengatakan apa? Barakallahu li Ahmas, barakallahu li Ahmas, barakallahu li Ahmas, barakallahu li Ahmas, barakallahu li Ahmas. Berapa kali Bu? 5. Ya Allah memberkahi kalian wahai Ahmas. 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 Lihat. 5 kali. Dari sini kita paham ya, Rasul nih kalau yang dihancurkan tauhid doanya lebih banyak. Biasanya Rasul kalau doa 3. Tapi begitu Ahmas mampu menghilangkan kesyirikan, 5 kali Rasul doain dia. Ini besar perhatian Rasul terhadap apa? Tauhid, ya. Dan di situ kita lihat Rasul mau melegakan hatinya dengan kehilangan syirik. Loh, ini malah nonton, ajib lagi. Bersambung, ditonton lagi bersambung. La ilaha illallah. Padahal dia lihat tuh semuanya, ya. La haula wala quwata illa billah, ya. Ini berhala, dan ini banyak ya Bapak sekalian, banyak di film anak-anak waktu itu juga ada, ya. Hindu juga lupa namanya, ya. Hindu juga, dewa juga, ya. Bahkan mungkin film yang banyak terkenal Harry Potter itu tentang apa? Ya ilaha illallah, sihir. Apa hukumnya sihir dalam Islam? Kufur, keluar dari Islam sihir. Nonton enak, gaya sihir lagi. Habis itu langsung megang tongkat gayanya sihir. Ya, itu bahayanya. Makanya dengan mengenal tauhid dites lagi. Mengenal tauhid seperti ini dites lagi. Ada nggak kepekaan kita terhadap kesyirikan? Kalau nggak ada, ini aneh berarti. Tauhidnya ada yang salah. Syirik itu mainnya di hati. Iya, karena syirik dan tauhid ini ibu-ibu sekalian, unsur utamanya tuh hati. Unsur utamanya kita hanya beribadah kepada Allah itu hati, ya. Dan kita syirik juga unsur utamanya adalah hatinya. Hatinya menduakan Allah atau hatinya mentauhidkan Allah. Ya, tergantung hatinya. Kita kalau doa, ya, itu kita fokuskan kepada Allah. Itu kan hati semua yang bisa memfokuskan itu. Ya, makanya syirik itu dosanya paling banyak itu masalah hati. Hatinya rusak, perbuatan ikut rusak pasti. Ya, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.